Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Adi Masbuhin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 FKIP Universitas 11 Maret. Hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2021. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pelajaran paling menyenangkan sedunia. Pelajaran apa? Kimia. Kimia. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman kelas 11 MIPA percepatan yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mbak Malia yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Oke, sebelumnya Pak Faiz mau presensi kalian, kemudian nanti minta tolong disampaikan bagaimana kondisi jaringan di tempat kalian. Yang pertama, Mbak Adinda Zahrotunisa. Hadir, Pak. Hadir. Gimana, koneksi aman? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman. Puasa Anda hari ini? Insya Allah. Insya Allah, mantap. Mbak Rika hadir? Iya, Pak. Oke, kondisi jaringan aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Anda hari ini? Insya Allah. Insya Maaf, Allah. Pak. Iya. Aku boleh izin ke kamar mandi? Oh, boleh. Silahkan izin ke Iya, kamar mandi. Pak. Iya. Sama-sama, silahkan. Terakhir, Mbak Sadrina Alifah Enggarwangi. Hadir, Pak. Oke, koneksi aman Mbak Sadrina? Aman, insya Allah. Puasa hari ini? Ya, Belum puasa? Oh iya, oke, enggak apa-apa. Pak Faiz hanya mengingatkan saja, hari ini adalah puasa Arafah ya, 9 Dzulhijjah. Barang siapa bisa berpuasa di hari ini, maka insya Allah akan diampuni dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Namun Pak Faiz bisa memaklumi, karena sebagian besar kita di sini adalah perempuan, maka mungkin sedang ada halangan sehingga belum bisa berpuasa. Tidak apa-apa. Kami kimia, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, luar biasa, mantap, tetap semangat. Mohon izin Pak Faiz mau share screen PowerPoint Pak Faiz. Insya Allah hari ini nanti kita akan belajar melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu tentang sifat koligatif larutan, khususnya pada penurunan titik beku larutan elektrolit. Oke. Nah, seperti biasa Pak Faiz mau sedikit memberikan pantun kimia nasihat buat kalian semua. Pantun kimia nasihat, molalitas dalam koligatif larutan. Disebut jua sebagai konsentrasi. Bertingkah laku haruslah sopan. Jaga mulut beserta hati. Ya, cakep. Masa pandemi belum berlalu. Hanya doa pengobat hati. Walau kini jarang bertemu, harus sabar dalam menanti. Cakep, asik. Terakhir, oke, etilen glikol, zat anti beku. Dipakai pada radiator Yaris. Budayakanlah rasa malu, hindari pula menatap sinis. Asik. Asik, cakep. Ye, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Nah, ini sedikit nasihat buat kita semuanya. Kemudian kita sudah belajar di pertemuan yang lalu tentang menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis yang ada di KD 3.1. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai, kita coba ingat-ingat terlebih dahulu tentang penerapan sifat koligatif larutan di kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, Pak Faiz nanti akan share link Jamboard-nya, kemudian nanti kalian tuliskan nama kalian, kemudian beserta penerapan
sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diklik link Jamboardnya. Yang pertama pembuatan es puter. Nah ini pembuatan es puter siapa ini yang menuliskan? Belum dikasih nama enggak apa-apa. Nah pembuatan es puter ini betul dia penerapan sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku dengan cara menambahkan garam pada es sehingga titik bekunya menurun. Kenaikan titik didih contohnya distilasi, Mbak Cesa, betul. Kemudian Mbak Rabi menuliskan radiator coolant atau zat anti beku pada mobil ya, betul. Itu juga penurunan titik beku. Kemudian Mbak Anissa menuliskan penurunan titik beku, yaitu contohnya anti beku beruang kutub. Betul sekali. Pernah ke kutub enggak kalian? Enggak pernah. Enggak pernah ya ke kutub. Tapi kan kita bisa lihat tuh di video di YouTube atau di televisi, beruang kutub itu kok enggak mati itu kan ya ibaratnya. Dia bisa hidup lari ke sana ke sini padahal dingin banget. Karena di dalam darahnya itu ada zat anti bekunya. Nah, kita bisa mencoba sendiri sebenarnya. Kodok. Nah, kalian tahu kodok ya? Kodok itu di dalam darahnya juga ada zat anti bekunya. Nah, kalau kalian mau praktek, nanti bisa menghubungi Pak Jovan, guru biologi, atau Bu Ratih, guru biologi. Kemudian Mbak Ajeng ini, pembersihan salju. Mbak Ajeng kayaknya pernah ya ke luar negeri, ke negeri 4 musim? Pernah, oke. Di sana kan kalau misalkan banyak salju di jalan raya, itu licin, bahaya nanti. Nah, makanya cara membersihkannya adalah dengan jalan ditaburi NaCl atau garam ya, NaCl, sehingga titik bekunya menurun, sehingga masih bisa dibersihkan itu salju-saljunya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti kita sudah ingat ya materi yang telah lalu terkait sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini insya Allah kita akan belajar KD kompetensi dasar 4.1, yaitu menyajikan hasil proyek tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama diharapkan kalian bisa merancang proyek terkait penurunan titik beku. Kemudian yang kedua, diharapkan pula kalian bisa merangkaikan proyek tentang penurunan titik beku. Dan yang ketiga, yaitu kalian bisa membuat presentasi hasil proyek terkait penurunan titik beku. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, maka diharapkan kalian peserta didik dapat merancang, merangkaikan, serta membuat presentasi hasil proyek terkait penurunan titik beku paling sedikit satu produk atau satu produk es puter dengan penuh tanggung jawab, berkolaborasi dalam kelompok, dan dengan bahasa komunikasi yang baik dan benar. Oke, Pak Faiz lanjutkan juga untuk topik utama pada kesempatan hari ini. Kita saksikan video berikut ini. Oke, sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kita pada hari ini kita akan sedikit belajar tentang penurunan titik beku. Nah, pada pembelajaran penurunan titik beku ini kita nanti akan coba mengecek berapakah penurunan titik beku dari dua larutan. Oke, sedangkan yang menjadi larutan standarnya adalah Aquades. Nanti Aquades atau air suling kita cek dulu titik bekunya berapa. Kemudian setelah itu kita punya dua zat di sini yang sudah kita larutkan. Zat yang pertama adalah natrium klorida dan zat yang satu lagi adalah glukosa. Titik bekunya di sini tercatat untuk Aquades adalah 0 derajat Celcius. Titik beku larutan glukosa bisa terlihat di termometer adalah -2 ya. -2 bisa terlihat di termometer -2. NaCl ini sudah mulai membeku. Kalau kita lihat di termometer dia ada di -6 ya. -6 derajat Celcius. Oke, luar biasa titik bekunya di -6 derajat Celcius. Tadi semoga kalian mencatat hasil yang sudah ada di video tadi. Pak Faiz mau sedikit bertanya nih, kira-kira bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan penambahan garamnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Ketika suatu pelarut misalkan diisi air yang awalnya memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan ditambahkan
dimasukkan garam ke dalamnya, maka air akan mengalami penurunan titik beku dibandingkan nilai titik beku awalnya. Oke, kita kasih plus buat Mbak Dila. Kok bisa berbeda antara glukosa dengan NaCl? Adakah yang tahu mengapa kok bisa berbeda? Mungkin karena garam elektrolit, sedangkan glukosa itu non-elektrolit. Nah, betul sekali Mbak Anisha. Tepuk tangan buat Mbak Anisha. Nah, kemudian juga Pak Faiz mengingatkan bahwasanya kita sudah mendesain proyek terkait penurunan titik beku, yaitu pembuatan es puter di grup WAG Kimia Percepatan, dan juga sudah Pak Faiz share di Google Classroom. Nah, pada waktu itu kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan. Kemudian ada yang tanya, Mbak Malihah tanya waktu itu, Pak, bahan buat esnya opsional kan Pak, boleh pakai sirup atau susu bubuk kan? Nah itu boleh. Oke, kemudian kita juga sudah menyusun jadwal. Waktu itu proyek Pak Faiz umumkan melalui Google Classroom pada tanggal 11 Juni 2021. Ini semua sebelum libur ya kemarin. Kemudian penyiapannya pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2021 dan kalian terjadwal melaksanakan proyek pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Lalu kalian membuat video yang nantinya akan diunggah di YouTube kalian masing-masing pada tanggal 17 Juni 2021 dan pengumpulan hasil akhir pada 18 Juni 2021. Dan pada kesempatan hari ini 19 Juli 2021 kalian berkesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek dari pembuatan es puter. Pak Faiz juga senantiasa memonitor dan menguji hasilnya baik melalui WA group tadi. Misalkan Mbak Dila tak tanya nih waktu itu ada kendala atau enggak, ada tipsnya atau enggak gitu. Kemudian Mbak Dila menjawab, punya Mbak Dila es puternya sudah lumayan keras tapi belum seutuhnya. Untuk menguji hasil, insya Allah Pak Faiz akan membagi kalian ke breakout room. Nanti silahkan didiskusikan LKPD yang ada di masing-masing kelompok. Salah satu dari kalian nanti memimpin diskusi ya, Pak Faiz bagi menjadi breakout room. Oke ya, sudah jelas ya instruksinya. Salah satu dari kalian minta tolong nanti memimpin diskusi. Kemudian diskusinya adalah semua peserta menampilkan LKPD-nya untuk disampaikan kepada teman-teman terkait pengalamannya membuat es puter. Oke, selamat bergabung di room kalian masing-masing. Ini LKPD saya dari sifat koligatif larutan penurunan titik beku pembuatan es puter. Di sini ada tujuan percobaan, yaitu membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku larutan. Di sini ada topik mendasar dari sifat koligatif larutan, lalu ada penurunan titik beku. Di sini saya membuat perencanaan proyek untuk membuat es putar. Alat dan bahan yang digunakan susu cair, garam, es batu, kaleng biskuit yang ada tutupnya, lalu ada baskom, gelas, dan sendok. Prosedur pembuatannya, yang pertama menyiapkan baskom, lalu memasukkan kaleng di tengah-tengah baskom. Kemudian masukkan es batu ke dalam baskom hingga mengelilingi kaleng. Lalu masukkan garam ke dalam baskom hingga mengelilingi kaleng tersebut. Setelah itu, masukkan susu cair ke dalam kaleng. Tutup kaleng hingga rapat, kemudian putar kaleng sekitar 15-20 menit hingga susu mengeras menjadi es. Setelah itu, tinggal diambil es dengan sendok, kemudian pindahkan ke dalam gelas. Lalu ada menyusun jadwal. Di sini saya pada tanggal 11 Juni 2021 menyusun jadwal. Lalu pada tanggal 12 Juni 2021 menyiapkan bahan-bahan. Dengan 14 Juni 2021 melakukan percobaan. Dengan tanggal yang sama pada jam 19.00 saya mengedit video. Lalu pada tanggal 18 Juni 2021 saya mengupload dan mengumpulkan video. Di sini ada rincian biaya pada saat pelaksanaan proyek pembuatan es puter ini. Membuat es putar menggunakan titik beku larutan. Lalu di sini terdapat diskusi. Titik beku air murni pada es batu adalah 0 derajat Celcius. Lalu fungsi es batu dan garam dalam pembuatan es putar.
Fungsi garam untuk menurunkan titik beku es batu. Ketika suatu pelarut dimasuki oleh zat lain terlarut, akan terjadi perubahan suhu yang diperlukan untuk mencairkan atau membekukan larutan tersebut. Dalam hal ini, zat pelarut adalah air. Air murni tanpa zat terlarut apapun akan membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, ketika dimasukkan zat terlarut ke dalamnya seperti garam, titik beku dan titik didihnya akan berubah menjadi lebih rendah dan air yang dalam bentuk es akan makin mudah mencair. Bagaimana proses pembekuan larutan es putar? Seperti ini sudah dijelaskan pada prosedur pembuatan tadi. Di sini ada lampiran foto kegiatan proyek saya, dan ini adalah link upload YouTube. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, sudah kembali ke ruang Zoom utama semuanya. Oke, terima kasih. Tadi sudah membahas masing-masing LKPD-nya. Untuk berikutnya adalah presentasi dari kalian. Kalau bisa nanti 3-4 dari kalian mempresentasikan videonya. Silahkan, yang pertama dimulai. Siapa dulu yang mempresentasikan videonya? Oh ya Pak. Mbak Satrina, silakan Mbak Satrina. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrina Alifa Enggarwangi dari kelas 11 MIPA SKS. Dan ini adalah video saya untuk proyek pembuatan es putar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku larutan. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan topping untuk tambahan, gelas ukur, gula, susu, baskom, dan juga kaleng beserta spatula untuk mengaduk. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat adonannya. Menggunakan gula, susu, dan juga air panas. Di sini saya menakar 3 sendok makan gula dan juga 3 sendok makan susu. Lalu, kita tuangkan gula dan juga susu yang sudah ditakar tadi ke dalam kaleng. Dan selanjutnya, kita tambahkan air panas yang sudah disiapkan tadi untuk melarutkan gula dan susunya. Setelah itu, kita aduk adonannya sampai semuanya tercampur rata, kemudian kita tunggu sampai mendingin. Setelah menunggu sampai adonannya dingin, kita siapkan garam dan juga es batu. Tuangkan garamnya ke dalam baskom yang sudah diisi dengan es batu tadi. Selanjutnya kita masukkan kaleng yang berisi adonan tadi ke dalam baskom. Lalu kita putar sampai isinya membeku. Nah, ini adalah bentuk adonan setelah sudah membeku. Dan terakhir, kita siapkan wadah untuk menyajikan es putarnya. Nah, hasil es putar yang tadi sudah kita taruh ke dalam wadah dapat kita hias lagi menggunakan
topping sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini adalah hasil dari es putar yang sudah dihias dengan topping. Terakhir, kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa pembuatan es putar dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku larutan, mengambil dari konsep sifat koligatif larutan. Sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es putar ke es batu dan air garam. Iya, keren sekali. Tepuk tangan buat Mbak Sadrina ya, barusan ya. Udah komplit banget, mulai dari persiapan bahan, pembuatannya, hingga di kesimpulan. Oke, Pak Faiz masih memberikan kesempatan untuk 2 lagi teman-teman yang mau mempresentasikan. Yuk, berikutnya yang ketiga, siapa yang mempresentasikan? Saya kok. Mbak Maulidina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, bagus, suara sudah muncul. Kenalkan, nama saya Maulina Putri Kamilani dari kelas 11 MIPA SKS. Di sini saya akan membuat es putar dari Lebarkan lagi layarnya, Mbak. Nah, layar penuh. Kami cara membuat es putar dengan mudah dan juga untuk membuktikan penerapan dari penurunan titik beku larutan. Sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan Pak Faiz melalui WA Group untuk menyusun rencana pembuatan proyek meliputi persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Jadwal pelaksanaannya sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah baskom, es batu, garam kasar, susu beruang, kaleng, susu kental manis, biskuit, kurma, dan wadah. Pertama-tama kita masukkan susu beruang ke dalam kaleng yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan hancuran biskuit ke dalam kaleng tersebut. Setelah itu kita letakkan kaleng tersebut di tengah baskom yang sudah terisi es batu. Setelah kalengnya diletakkan di tengah baskom, lalu kita tambahkan garam kasarnya di atas es batu. Setelah ditambahkan garam kasarnya, kemudian kita putar kalengnya selama 30 menit. Setelah diputar 30 menit, kemudian kita angkat dan lihat hasil perubahannya. Lalu kita keluarkan isinya dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita beri susu kental manis dan juga kurma di atasnya. Tada! Es putarnya sudah jadi.
Mudah bukan? Dengan proyek ini menginspirasi saya untuk menjadi jampreneur, wirausaha berbasis kimia. Jadi kesimpulannya adalah, dalam pembuatan es putar ini adanya sifat koligatif larutan yang mempengaruhi penurunan titik beku larutan. Dalam pembuatan es putar, temperaturnya harus di bawah 0 derajat Celcius. Maka dari itu, kita membutuhkan garam untuk menurunkan titik beku larutannya. Makin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka proses pembekuan es putarnya pun semakin cepat. Sebelum saya tutup, ayo berkreasi dengan membuat es putar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Maulidina. Ini juga keren, komplit, ada jamprenernya masuk, jargonnya juga masuk. Oke, untuk berikutnya Pak Faiz berikan kesempatan bagi kalian semuanya untuk saling bertukar pikiran, bertanya jawab terkait proyek. Barangkali satu di antara lainnya ada yang masih berbeda. Silahkan tanya jawab. Saya Pak. Oke, Mbak Dila silahkan. Pertanyaannya apa? Itu kalau ini pakai garam, kalau misalnya diganti jadi gula bisa nggak? Oke, kita akan prakteknya pakai garam. Kalau diganti dengan gula bisa nggak buat menurunkan titik beku? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Mbak Maulidina silahkan. Tidak bisa Pak, karena glukosa tidak mengandung elektrolit, sedangkan garam mengandung elektrolit. Oke, tidak bisa gitu ya. Ada yang mau menambahkan barangkali dari pertanyaan Mbak Dila tadi dan jawaban dari Mbak Maulidina? Anisya, Pak. Silahkan Mbak Anisya. Mungkin bisa-bisa saja, karena gula non-elektrolit, tetapi bisa menurunkan titik beku seperti yang di video Pak Faiz sebelumnya. Iya. Namun mungkin lebih lama aja buat Oke. Ya, oke, betul Mbak Anisya. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Dinda. Pak, kenapa kendaraan bermotor diberikan etil glikon pada mesinnya? Oke, pertanyaan dari Mbak Adinda. Oh, siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak Maulidina. Menurut saya dengan menambahkan yang glikol itu saya pada saat musim dingin misalnya, jadi itunya nggak bisa membeku Mas. Iya. Oke, betul jawaban dari Mbak Maulidina. Tepuk tangan untuk semuanya. Pak Faiz minta tolong seperti biasa ke kalian untuk mengisi jurnal harian peserta didik ya. Linknya Pak Faiz bagikan. Oke, sudah Pak Faiz kirimkan linknya di kolom chat, silahkan dibuka. Pak Faiz kasih waktu 2 menit untuk mengisi jurnal harian peserta didik. Silahkan diisikan nama lengkap kalian, kemudian diisikan pula hal yang masih sulit saya pahami di pembelajaran hari ini, isikan pula hal yang mudah dipahami pada pembelajaran hari ini, dan terakhir kalian berikan solusi agar pembelajaran yang akan datang bisa lebih memahami materi pembelajarannya. Silahkan Pak Faiz kasih waktu 2 menit. Ya, oke. Kalau sudah Pak Faiz lanjutkan PowerPoint Pak Faiz. Proses pembukuan itu kan merapatnya partikel-partikel zat cair, sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik antar molekul zat cair dan akhirnya terbentuk zat padat. Nah, ini kalian bisa lihat kalau air itu di atas 0 derajat Celcius, ini gambaran molekul air di atas 0 derajat Celcius, maka partikel-partikelnya renggang. Tapi ketika suhu semakin dingin pada 0 derajat Celcius, yaitu tepat membeku, terjadi gaya tarik-menarik sehingga terbentuklah zat padat. Nah, kemudian adanya zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk mendekatkan jarak antar molekul agar terjadi proses pembekuan. Nah, misalkan ini tadi air yang atas. Kalau yang bawah ini air kemudian dilarutkan NaCl, maka molekul NaCl itu menjadi penghalang. Harusnya pada suhu 0 derajat Celcius itu air sudah membeku, larutan sudah membeku, namun karena ada zat terlarut, ada NaCl yang menghalangi merapatnya partikel-partikel sehingga tarik-menariknya terganggu. Sehingga larutan air dengan NaCl baru bisa membeku ketika kira-kira di bawah minus 9 derajat Celcius. Sehingga adanya zat terlarut pada suatu zat cair mengakibatkan penurunan titik beku zat cair tersebut. Oke, sekarang Pak Faiz minta dari kalian, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan.
Ya, silahkan Mbak. Jadi yang pertama, salah satu penerapan dari sifat koligatif larutan itu pembuatan eksputar. Lalu yang kedua, pembuatan eksputar bisa menggunakan prinsip. Yang ketiga, ketika es batu ditambahkan dengan garam, maka suhu larutan di bawah 0 derajat. Oke, tepuk tangan buat Mbak Anastasia. Pak Faiz menyampaikan penilaian proses terkait evaluasi penurunan titik beku ini ya. Yang pertama adalah aspek keterampilan pada proyek penurunan titik beku. Insya Allah semua murid-murid Pak Faiz di kelas 11 MIPA percepatan ini keterampilan mendesain perencanaan proyeknya bagus, kemudian melaksanakan tugas proyek juga semuanya melaksanakan, dan juga melaporkan hasil-hasil tugas proyek juga sudah dilaporkan. Dibuktikan dengan yang pertama, kalian sudah mengirimkan atau menguploadnya di YouTube masing-masing, linknya sudah disampaikan ke Pak Faiz. Kemudian beberapa dari kalian tadi sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Berikutnya untuk instrumen evaluasi aspek sikap pada proyek penurunan titik beku, alhamdulillah kita semuanya sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terkait proyek ini, kemudian juga sudah aktif baik dalam proses diskusi, tanya jawab maupun presentasi, dan juga komunikasi kalian sudah bagus. Cara mengkomunikasikan hasil proyek kalian sudah sangat bagus. Oke. Untuk berikutnya Pak Faiz sampaikan link kepada kalian tentang penilaian harian penurunan titik beku. Diklik, dikerjakan secara asinkronus. Pak Faiz batasi waktunya hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat hari ini ya. Pak Faiz minta saran dan masukan dari kalian terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Silahkan. Saya ingin ngasih masukan dan sekalian kritik. Oke, Mbak Dila, boleh silahkan. Saya lebih bagus dengan cara seperti ini, kayak langsung melakukan daripada seperti teori, karena dengan cara ini kita bisa turun tangan dan melakukannya sendiri. Dan kalau bisa nanti kedepannya pakai proyek lagi, tapi yang mudah-mudah aja, Pak. Oke, makasih masukannya Mbak Dila. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari kalian semuanya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Faiz mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menaati protokol kesehatan ya. Dan semoga kita berdoa Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Oke, sebelum Pak Faiz akhiri seperti biasa, satu kali lagi yel-yel kita. Ayo, mic-nya dinyalakan. Oke, Mbak Rabi. Oke, sudah. Kami kimia. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan, salah satu memimpin doa penutup. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Malia, terima kasih teman-teman kelas 11 MIPA percepatan. Tetap semangat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke. Ya.